Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang terhormat Bapak Kepala UPT SMA Negeri 1 Baru serta yang saya hormati para wakasek yang sempat hadir di tempat ini dan Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan. Terima kasih atas kehadirannya, di mana hari ini merupakan kegiatan, insya Allah ini merupakan kegiatan rutinitas kita, karena di Kombel itu kita akan selalu berbagi. Bukan hanya harus dikejar sertifikatnya, tapi yang utama itu adalah pengetahuan yang akan kita peroleh. Karena itu sangat bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya bagi peserta didik kita. Dan pada hari ini salah satu yang akan berbagi praktik baik di Kombel kita yaitu Pak Haji Sayuti. Ya, insya Allah nanti Pak Haji Sayuti akan memaparkan praktik baiknya. Tapi sebelumnya itu akan ada sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Dengan ini saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah kembali kita berkumpul untuk melaksanakan kegiatan kita dalam rangka meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik, terutama dalam proses belajar mengajar. Jadi untuk hari ini Kombel melaksanakan kegiatan, tentu masing-masing di antara kita punya kepentingan terhadap kegiatan ini, ya, karena teman-teman akan mendapatkan sertifikat terkait dengan tindak lanjut pelaksanaan kinerja atau RHK yang Bapak Ibu sudah rencanakan di bulan 7. Namun tadi disampaikan oleh Ketua Kombel, kita berharap supaya kita sertifikat itu sesuatu yang penting, tetapi tidak menjadi tujuan akhir. Sebab biar bagaimanapun Kombel ini harus kita manfaatkan untuk bagaimana meningkatkan kompetensi kita. Kemudian yang berikutnya juga teman-teman yang akan menampilkan atau mempresentasikan apa yang menjadi niatnya hari ini. Satu di antaranya adalah membagi praktek baik yang akan disampaikan oleh Pak Haji Sayuti. Itu juga merupakan tugas beliau di dalam PKG PJOK, ya, karena beliau salah satu guru yang diutus untuk tingkat Kabupaten Palu untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi yang akan ditampilkan selain nanti mungkin praktek baiknya, mungkin yang akan ditampilkan adalah rencana kita lanjut dari kegiatan tersebut, ya, supaya kita saling membantu dan saling sepaham bahwa ternyata ada kegiatan seperti ini yang dikembangkan oleh teman-teman kita. Saya kira itu pengantar dari saya. Selanjutnya mari kita sama-sama membuka Kombel belajar komunitas belajar cerdas di, ya, pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama dalam peningkatan hasil belajar anak-anak kita. Mari kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, saya serahkan kepada Pak Haji Sayuti untuk mengambil alih untuk memaparkan praktik baiknya. Dengan ini saya persilakan.
saya berdiri ya. Sebelum kita mulai, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. PJOK identik dengan gerak, makanya pada season ini supaya kita tidak canggung, ya, saya mau ice breaking dulu, ya, kita ice breaking dulu. Oke. Jadi clue-nya adalah ya, ice breaking. Clue-nya adalah saya mengatakan. Angkat tangan kanan. Yang lain gagal fokus. Ingat clue-nya. Angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri. Masih ada yang salah, ya. Saya mengatakan angkat tangan kanan. Saya mengatakan angkat tangan kiri. Saya mengatakan angkat kedua tangan. Turunkan. Masih ada yang gagal fokus. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke, jadi ya, setiap ya supaya anak-anak kita dalam pembelajaran tidak supaya merasa rileks, kita harus selalu memberikan ice breaking kepada anak-anak kita, ya, supaya mereka lebih senang di kelas. Oke. Kemudian terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Baru, ya, yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar Cerdaski UPT SMA Negeri 1 Baru, yang telah memberikan ruang kepada saya untuk mempresentasikan tugas dari PKG PJOK yang merupakan RTL atau rencana tindak lanjut, ya. Jadi ini adalah tugas kepada kami, ya, mungkin kami akan berbagi kepada teman-teman guru-guru hebat semua. Yang saya hormati juga guru SMA Negeri 1 Baru yang saya banggakan, ya. Baik, saya akan melanjutkan bahwa rencana tindak lanjut saya, Pak, Bapak Ibu, saya bungkus dalam Smabar Fest, ya. Di dalamnya adalah pertandingan futsal antar kelas SMA Negeri 1 Baru, ya. Di sini adalah rencana pembelajaran PJOK berbasis proyek. Jadi ini berlangsung agak lama, ya, tapi kegiatannya dilakukan di sore hari. Ya, jadi ini kita berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah Smabar Cerdaski. Jadi pendidikan PJOK itu ada 3 metode pendidikan. Yang pertama pendidikan gerak, yang kedua pendidikan kebugaran, yang ketiga metode SEM. Jadi saya mengambil yang ketiga ini adalah metode SEM. Bisa di next, ya. Kenapa saya ambil metode SEM? Jadi di sini latar belakangnya adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan merupakan pembelajaran yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pendidikan. Aktivitas jasmani menjadikan fokus utama untuk mewujudkan tujuan umum pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Melalui Kemendikbudristek, pendekatan proses pembelajaran harus berpihak pada murid serta bermakna. Salah satu alternatif model pembelajaran yang berpihak pada murid adalah melalui metode SEM atau Sport Education Model, ya. Merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan holistik.
Sport education model menekankan pentingnya berbagi peran dalam sebuah penyelenggaraan pertandingan. Jadi anak-anak kita di sini mereka bermain peran. Jadi Bapak, anak-anak kita nanti mereka yang jadi pelaksana, mereka yang jadi pemain. Mereka diberi tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan ini, ya. Jadi gurunya kita akan kami guru PJOK akan bekerja sama dengan beberapa guru, berkolaborasi dengan beberapa guru untuk melaksanakan kegiatan ini, ya, supaya anak-anak kita lebih terdidik pada saat dilakukannya kegiatan ini, ya. Jadi ini adalah kegiatan co-kurikuler, ya. Program akan dilaksanakan pada kompetisi futsal antar kelas sejalan dengan identifikasi aset yang ada di SMA Negeri 1 Baru, ya. Jadi ada beberapa aset di SMA 1 Baru, aset fisik, ya. Aset fisik, manusia, ya, finansial, lingkungan, agama dan kebudayaan, serta politik, ya. Di sini kita akan gabung di beberapa aset yang ada di sekolah, ya. Kita memanfaatkan keadaan lingkungan sekolah yang ada, ya. Kemudian kenapa saya mengambil pertandingan futsal dari hasil pertanyaan pematik yang saya berikan di setiap kelas, bahwa pertandingan apa yang kalian paling senangi, ya, ketika diadakan kompetisi? Jawabannya kebanyakan 80% adalah pertandingan futsal, ya. Jadi kenapa saya Powerfest saya fokus dalam kompetisi pertandingan futsal antar kelas, ya. Lanjut. Tujuan program ini untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid dengan melibatkan komunitas sekolah, ya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berkompetisi peserta didik di bidang non akademik, khususnya olahraga futsal. Yang ketiga, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Jadi ketika anak kita diberikan di sekolah, pada saat ada kehidupan nyata mereka disuruh menjadi panitia dan sebagainya, mereka sudah tidak kaget, Pak, ya. Mereka sudah jadi panitia, ketua panitia, yang penyelenggara, mereka tidak diragukan lagi kemampuannya, ya. Meningkatkan kesehatan dan kebugaran murid, ya. 5. Penerapan konsep belajar aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Jadi semua peserta didik, murid aktif dalam pembelajaran ini, ya. Mereka mempunyai peranan masing-masing dalam pembelajaran ini. Melatih keterampilan, pengetahuan dan mengembangkan kepemimpinan murid dalam bidang interaksi sosial, sehingga dapat menjadi landasan bagi siswa untuk mengejar karir sebagai pemain futsal profesional di masa depan. Jadi mereka ini diajar bersosialisasi dan berkolaborasi dengan teman-temannya dalam mengadakan suatu kompetisi di sekolah, ya. Lanjut. Capaian dan tujuan, langkah-langkah serta hasil diharapkan. Capaian dan tujuannya itu, tercapainya yang diharapkan dari program ini adalah wadah bagi murid untuk unjuk aksi atas pembelajaran yang telah didapatkan dan menanamkan nilai tanggung jawab dan kepemimpinan pada murid. Jadi kita menekankan nilai tanggung jawab, ya, dan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh murid pada saat diberikan peran masing-masing. Kemudian langkah-langkahnya yaitu 1. Pembahasan peraturan kompetisi, ya. Kita di sini dalam hal ini technical meeting, ya. Latihan dalam pengelolaan musim, ya. Menganalisis pertandingan futsal dalam kompetisi. 4. Penyelenggaraan kompetisi futsal yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi dan kerjasama tim dalam serangan dan pertahanan. Yang kelima, murid mengikuti berbagai kompetisi di luar sekolah. Jadi hasilnya nanti, ya, yang juara itu bisa diseleksi untuk mengikuti pertandingan di luar sekolah. Jadi kita tidak susah-susah lagi mencari pemain futsal. Ya, siapa pemain futsal di sini yang hebat, ya. Dari hasil itulah kita akan ambil dari mereka.
Kemudian rencana kegiatan ini akan dilaksanakan oleh murid setiap hari Sabtu selama 1 semester dimulai pukul 8 sampai pukul 11. Murid yang akan menjadi penyelenggara kegiatan dan murid pula yang akan menjadi peserta. Jadi mereka yang menjadi pelaksana, ya. Mereka mempunyai peranan masing-masing, tanggung jawab, ya, dan memimpin masing-masing. Apa sih peran mereka? Oke, lanjut. Program kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan co-kurikuler, ya. Kegiatan dilakukan di lingkup SMA Negeri 1 Badu. Adapun target populasi pada kegiatan ini adalah seluruh siswa kelas 10, 11 dan kelas 12. Kegiatan ini akan dilakukan setiap hari Sabtu secara berkelanjutan selama 1 semester. Kenapa kegiatan seluruh siswa? Ada pertanyaan mungkin bahwa kok perempuan bisa berkutut? Bisa, mereka kan diajak bermain peran, ya. Mereka bisa menjadi supporter, mereka bisa menjadi wasit, ya. Mereka bisa menjadi panitia dan sebagainya, ya. Pokoknya mereka mempunyai peranan masing-masing. Ya, jadi kita akan bermitra dengan aset manusia menjadi sumber kolaborasi terhadap kegiatan seperti ini. Seperti kepala sekolah sebagai penanggung jawab, Pak, guru PJOK sebagai pengarah kegiatan, ya. Guru TIK yang akan berperan dalam pengarah IT terkait publikasi melalui website sekolah dan sosmed sekolah. Ya, guru bahasa Indonesia berperan sebagai pengarah dalam pembuatan buku petunjuk, peraturan pertandingan, dan para wali kelas sebagai koordinator masing-masing kelas. Jadi wali kelas sebagai koordinator menyemangati anak-anak supaya mengikuti kegiatan ini. Kemudian guru bahasa Indonesianya itu dalam pembuatan buku itu membuat kata-kata yang baku di dalamnya, ya, supaya menjadi buku petunjuk yang baik dan mudah dipahami oleh si pembaca. Oke, selanjutnya, jadi kapasitas yang dimiliki sekolah 1 SMA Negeri 1 Badu memiliki aset utama dalam modal manusia, yaitu memiliki guru-guru mapel yang kompeten di bidangnya. Masing-masing berjumlah 86 orang guru dan tenaga kependidikan. SMA Negeri 1 Badu memiliki aset utama dalam modal lingkungan berupa kolam ikan, parkiran motor, dan taman yang dapat dijadikan wahana belajar dan sumber belajar, sehingga dapat membantu keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan murid dalam hal interaksi sosial. Selanjutnya yang ketiga, SMA Negeri 1 Badu memiliki sumber utama modal finansial yakni dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembiayaan kegiatan co-kurikuler program pelajar di luar sekolah. Yang keempat, SMA Negeri 1 Badu memiliki aset utama modal fisik berupa lapangan basket yang dapat dijadikan lapangan futsal dan peralatan pertandingan seperti bola, sepeda, dan peralatan lainnya yang mendukung. Yang kelima, adanya koordinasi yang baik antar seluruh warga sekolah dan orang tua murid dalam melaksanakan kegiatan co-kurikuler program Smart Fest. Selanjutnya, rencana evaluasinya yaitu evaluasi kegiatan dilakukan dengan mengamati, ya, observasi langsung dalam pelaksanaannya. Jadi kami guru dan beberapa guru mapel lain akan mengawasi kegiatan ini, Pak, ya. Jadi kita akan selalu berkoordinasi dengan guru lain untuk supaya keberhasilan pelaksanaan ini sukses. Kemudian melakukan wawancara terhadap murid terkait kompetisi yang akan diadakan, ya. Kemudian melakukan wawancara kepada guru terkait apa yang dilakukan dalam kegiatan ini dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi, ya, kita akan melakukan wawancara juga kepada guru. Apa sih kekurangan dari pelaksanaan ini? Ketika ada kekurangan, apa sih kelebihannya yang mereka rasakan? Oke, lanjut. Kemungkinan tantangan. Jadi ada beberapa tantangan dan solusi yang akan kami lakukan ketika terjadi yang seperti ini. Jadi waktu pelaksanaan di hari Sabtu yang merupakan hari libur, dikhawatirkan guru dan murid tidak konsisten dalam mengikuti kegiatan karena ini dilakukan dalam weekend, ya, hari liburnya anak-anak dan guru, ya. Jadi kedua, peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan, terutama mereka mengalami kegagalan atau kekalahan dalam kompetisi. Jadi yang mau mengalami kegagalan, ya, selalu disupport. Ketiga, karena lapangan outdoor sangat terpengaruh dengan kondisi cuaca. Jadi solusinya di atas yuk penjadwalan yang efisien. Ya, mungkin kita akan melakukan penjadwalan yang lebih efisien, di mana guru dan murid itu bisa melaksanakan kegiatan ini.
Ya. Kedua, pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pujian dan pengakuan ketika mereka merasa mungkin minder kepada kakak kelasnya ketika melawan kakak kelasnya, ya. Mungkin ketika kalah sudah tidak ada motivasi, ya. Jadi kita harus selalu memberikan motivasi kepada murid atau peserta didik kita dalam kegiatan ini, ya. Ya jadikan lapangan outdoor ketika lapangan outdoor mengalami kendala atau biasanya hujan, Pak, jadi bisa kita pindahkan ke lapangan outdoor. Ya bisa di sini kan dekat dengan gor, ya. Sorry, indoor. Ya. Di situ indoor. Jadi kita bisa pindahkan ke gor BSC karena di sini kan dekat. Ya. Oke, di situ salah ketik mungkin. Hilaf. Oke, saya kira itu rencana tindak lanjut dari saya, ya. Jadi program berbasis metode pembelajaran berbasis proyek, rencana tindak lanjut dari saya, ya. Jadi saya di PKG Angkatan 2 kelas 05 ya, Sulawesi Selatan, ya. Di sini dia terkhusus dan PKG itu terkhusus dalam pembelajaran PJOK. Bagaimana kemudian guru PJOK bisa bergerak, ya, bisa bersanding dengan guru-guru mata pelajaran lain, ya. Kita juga bisa tergerak, ya. Saya kira itu, Pak. Kemudian masuk sesi pertanyaan. Kalau ada 1-2 pertanyaan bisa, silakan, Bu. Daripada saya mengantuk. Ya, silakan. Terima kasih izin Bapak Kepala Sekolah. Yang terhormat Bapak Kepala PT SMA Negeri 1 Baru dan Pak Adi Sayuti serta teman-teman yang lain. Tadi setelah saya mencermati dari awal pelajaran sampai akhir, tentunya nanti kan akan ada aksi nyata yang akan dilakukan di lapangan. Ini hanya sekedar saran. Dan pasti di aksi nyata nanti itu akan melibatkan dan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Saran saya, barangkali di waktu di waktunya itu bisa barangkali kita pindahkan ke hari Jumat, karena kan setelah selesai sholat Jumat ada kegiatan ekskul di situ dan kita bisa disipkan. Karena kenapa? Kalau saya ditanya dan saya diajak berkolaborasi, maka di hari Sabtu itu saya akan menolak. Karena kenapa itu waktu untuk keluarga. Saya kira itu Pak Adi Sayuti. Terima kasih banyak dan patut diberikan apresiasi buat Pak Adi Sayuti karena sudah mau berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dan masukannya. Jadi ya, kita kan tadi di situ ada kita tadi mana sih? Penjadwalan rencana solusinya, ya, ketika terkendala dengan ini kan dikhawatirkan murid dan guru tidak khusus dalam kegiatan. Jadi kita akan melakukan penjadwalan yang lebih efisien. Ya, terima kasih saran dan masukan kepada Ibu Cia. Ya, jadi kami akan kami akan mempertimbangkan dan membicarakan terkait hari pelaksanaannya. Terima kasih. Siapa lagi? Mungkin ada dari guru PJOK. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan pembelajaran yang berbasis proyek ini itu salah satu, bukan hal baru sebenarnya kami dengar. Yang menjadi hal baru itu Pak, tentang antar kelas. Jadi metode SWOT model melibatkan kelas. Jadi itu yang menjadi hal baru bagi kami sebagai guru PJOK. Jadi yang menjadi pertanyaannya, karena kita bicara pertandingan, kalau di olahraga
olahraga itu ketika kita berbicara pertandingan pasti menggunakan biaya. Jadi ini yang saya mau pertanyakan, karena kita melibatkan antar kelas ini Pak. Jadi biayanya bagaimana itu Pak? Itu dia yang saya pertanyakan. Kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan pertanyaan yang sungguh berbobot dari teman saya, ya, dari guru sesama guru PJOK. Jadi pembelajaran SEM ini ya adalah permainan peran yang melibatkan siswa dan ya metode ini seefisien mungkin, kalau bisa tidak menggunakan biaya. Kenapa saya mengatakan tidak biaya? Supaya tidak memberatkan kepada peserta didik. Ya. Kalau mungkin dari dana BOS, mungkin dia pembelian terkait alat olahraga saya berupa bola futsal, ya. Cuma itu. Untuk yang lainnya itu masalah piala dan sebagainya, itu bagaimana kemudian kreativitas panitia dalam hal ini, ya siswa sendiri atau peserta didik sendiri membuat piala itu dari di sekitarnya, ya bisa dibuat dengan daur ulang, ya bisa dari kardus, ya atau semacamnya. Jadi kita tidak membutuhkan biaya di sini Pak, ya sebisa mungkin tidak ada biaya yang kita, karena dikhawatirkan itu menjadi beban bagi peserta didik kita. Ya pokoknya piala dan sebagainya itu bagaimana anak-anak kita itu bisa membuat, ya melakukan apa kreativitas yang mereka miliki itu dibangkitkan oleh pembelajaran SEM ini. Saya kira itu Pak. Oke? Saya kira itu saya kembalikan kepada. Oh, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada hari ini. Kebetulan kegiatan NAKMOSIS ini terkait dengan Smart Fest. Kemarin saya bincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah untuk sebaiknya disampaikan kepada Bapak Ibu Guru. Dan kebetulan hari ini juga ternyata masuk di materi pembelajaran guru olahraga. Saya kira ini sangat bagus. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, tentu Bapak para guru olahraga sangat diharapkan partisipasinya untuk secepatnya menyusun jadwal, ya, terutama jadwal. Kalau bisa secepatnya diberikan ke anak-anak jadwal pertandingan dimulai kapan dan selesainya kapan. Itu secepatnya diatur, itu supaya anak-anak bisa mengatur bagaimana supaya bisa selesai tepat waktu, ya, karena berdasarkan rencana ini Bapak Ibu, kita akan menggunakan waktu selama 4 hari. Jadi mungkin ada 2 hari terganggu pembelajaran karena tidak bisa tidak. Itu pun sebenarnya rencana awal direncanakan 32 tim, tetapi setelah dihitung-hitung tidak bisa selesai dalam waktu 4 hari, sehingga misalnya nanti rencana hanya kita libatkan 28 tim termasuk tuan rumah, ya. Jadi saya kira ini adalah kegiatan kita bersama, walaupun itu dikoordinir terutama oleh bapak para guru olahraga, ya, terutama kelengkapan dan jadwal terutama itu supaya secepatnya diselesaikan. Tadi ada yang bertanya tentang sumber dana, ya baru juga tadi saya telepon bendahara, karena sumber dananya tentu mudah-mudahan bisa dari dana BOS minimal itu konsumsi panitia dan jelas peralatan yang akan digunakan. Namun panitia juga tetap berupaya bagaimana supaya meminimalkan dana yang kita peroleh dari dana BOS, karena memang akan diperkirakan banyak dana-dana yang tidak terduga yang keluar, karena kegiatan yang direncanakan ini adalah merupakan salah satu kegiatan yang cukup besar karena kita menggunakan skala tingkat provinsi Sulawesi Selatan.
Jadi melalui kesempatan ini mungkin memang belum pernah disampaikan secara langsung ya. Sekarang saya sampaikan secara langsung bahwa kegiatan ini kita semua bertanggung jawab karena kita adalah tuan rumah. Walaupun itu pelaksananya adalah OSIS dan panitianya juga dari OSIS karena memang ini adalah kegiatan OSIS, tapi kita semua sebagai pembina adalah merupakan penanggung jawab pada kegiatan ini. Sekali lagi saya sangat mengharapkan kepada terutama Bapak para pembina olahraga supaya secepatnya mengatur jadwal dan sebagainya. Nah, saya kira ini masukan dari saya, jadi saya kira tidak ada pertanyaan Pak Adi, hanya masukan dan penyampaian kepada kita semua supaya kita siap mendukung dan menyukseskan kegiatan yang bisa kita katakan pertama yang berskala besar ini ya. Kira ini yang saya sampaikan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Saya kira tadi terkait dengan lomba yang dilaksanakan oleh sebenarnya bagus sekali ini sebenarnya seandainya kegiatannya Pak Adi semester lalu sudah teruji anak-anak, tapi tidak apa-apa berjalan secara karena yang dilaksanakan oleh OSIS sebenarnya apa yang dilaksanakan oleh Pak Adi ini sebenarnya proyek bagaimana anak-anak bisa berperan dalam suatu kegiatan tertentu dengan apakah sebagai pemain dan lain sebagainya. Terkait dengan rencananya Pak Adi ini ya mungkin juga jadi tantangan, tidak tadi di bagian akhir itu yang dilupa mungkin salah satu tantangannya adalah kita ini banyak kelas tantangan 35 kelas itu kalau kita hitung akan sulit selesai pada waktunya, apalagi sudah berjalan nanti mungkin bisa efektif jalan ini nanti setelah semua kegiatan Agustusan terlaksana, mungkin setelah kegiatannya Pak OSIS juga baru bisa dilaksanakan ini kegiatan kali ini kokurikuler. Nah, oleh karena itu memang sudah betul tadi penjadwalan yang efisien. Saya kira yang menjadi tantangan tadi yang disampaikan oleh Ibu Asia itu bisa diminimalisir kalau dia terjadwal. Kan kehadiran Ibu di sini kan sebenarnya tidak menjadi wajib. Tidak menjadi wajib Bu, karena ini perannya adalah jadi kita di posisi guru adalah memberikan motivasi sebenarnya dan tantangan kepada siswa kita untuk belajar mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan pada saat itu. Jadi cuma pertanyaan saya adalah kalau tadi itu antar kelas, seandainya misalnya bisa dipersempit, kalau antar kelas kan 35, jadi betapa banyak itu pertandingan yang bisa terjadi walaupun hanya sistem gugur. Jadi apakah bisa misalnya, karena apakah kira-kira dalam satu kelas itu selalu ada grup atau hanya dipaksakan yang muncul? Artinya siapa tahu misalnya bisa digabung misalnya dalam kelas 11 sekarang, kelas 10 kan ada 12 kelas. Misalnya setiap 3 kelas membentuk satu grup. Jadi kalau di kelas 1 ya cukuplah 4 grup yang muncul sehingga lebih mengefektifkan. Itu juga membentuknya mereka itu bagian dari proses Pak Adi. Bagaimana mereka bisa berproses melakukan seleksi internal. Kadang boleh misalnya S10 sampai S1 sampai 3. Nah, di dalamnya kan ada sekian banyak siswa, mungkin laki-laki sekitar 40-an orang. Nah, disitulah muncul nanti pemain. Jadi mungkin seandainya bisa kan Nertel ini sudah dilapor ya, belum juga atau belum ya? Ya, kalau memang masih bisa diefisienkan, ya jadi dia lahirnya dia per grup. Misalnya 3 kelas itu membentuk grup, tapi itu juga merupakan proses nanti bagaimana anak-anak berperan menambah sebuah kegiatan
bagaimana membentuk klub dalam kelas itu. Nah, bisa begitu Pak Di, supaya nanti kegiatannya bertanding ini tidak terlalu padat. Nah, jadi ada proses 1 bulan misalnya, terbentuklah klub, misalnya 4 klub dari kelas 10 berjenjang, 4 klub dari kelas 10, jadi ditentukan saja S1 sampai E3 munculkan 1 klub. Nah, E3 sampai E4 sampai jadi 4 kelas 10 itu muncullah 4 klub. Jadi pada saat nanti bertanding efisien juga waktunya. Kalau memang ini belum merupakan harga mati, karena pada dasar ini kan proyek nanti intinya adalah bagaimana proyek itu berjalan dengan bagian-bagian tertentu yang memang tanggung jawabnya dimiliki oleh siswa. Jadi guru di sini tidak punya peran sama sekali di dalam pertandingan ini. Dia di luar. Dia tahu, saya kira begitu penjelasannya. Dia di luar. Nah, motivator saja. Jadi kalau jadi ini biar kita tidak datang lagi. Ibu ketua wali kelas sebagai wali kelas, misalnya Ibu Cia sebagai kelas, ya tanggung jawabnya bagaimana mengedukasi anak-anak melalui grup WA bahwa kita punya tanggung jawab seperti itu. Saya kira itu ya. Jadi kalau saya ini sebenarnya kegiatannya Pak Adi ini mirip esensialnya sama dengan pramuka penegak. Sama. Pramuka penegak itu di tingkat SMA, beda itu SMP dengan SD. Jadi pramuka itu dari dia, untuk dia, dan hasilnya untuk mereka. Mereka yang laksanakan, semua berproses persis sama dengan ini. Ya saya kira itu tadi usulan saya supaya lebih efektif dan efisien. Ini pertimbangkan saja. Terima kasih atas saran dan masukan dari Bapak Wakasek bagian kesesuaian dan Bapak Kepala UPT SMA Negeri 1 Babi. Itu menjadi tantangan buat kami dan akan kami pertimbangkan apa yang menjadi masukan kepada kami. Saya kira cukup ya, karena mengingat waktu akan ada lagi yang membawakan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau motonya sekarang merdeka belajar, kalau PJOK itu merdeka bergerak. Ya, saya kira itu. Terima kasih.